Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, berdakwah sesuai kemampuan. Di dalam Al-Quran begitu banyak disebutkan tentang keutamaan-keutamaan dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Salah satu yang disebutkan di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kemudian disebutkan juga dalam surah Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Memuji sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mensyiarkan nikmat tersebut agar orang lain juga merasakan nikmat iman, nikmat hidayah yang kita rasakan. Maka syiarkan, kabarkan, dan ceritakan, karena dakwah berarti menyampaikan, menyeru, merangkul, menasihati. Sahabat-sahabatku sekalian, dakwah sebenarnya adalah tugas kita semua. Di dalam surah Al-Imran ayat 110 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apakah dakwah kewajiban hanya para ulama atau para mubalik saja? Tentu saja tidak, karena dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Dan tentunya ada para ulama yang ilmunya menyampaikan secara rinci tentang hukum dan permasalahan seputar agama. Mari kita lihat contoh pendakwah terdahulu di zaman Rasulullah Muhammad SAW, di mana seorang ayah yang menasihati anaknya. Kita bisa lihat di kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ada anak menasihati orang tuanya. Kita bisa lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada suami menasihati istrinya. Kita bisa lihat Nabi Lut alaihissalam. Istri menasihati suaminya, yaitu Asia menasihati Fir'aun. Kita bisa lihat adik menasihati kakaknya. Kita bisa lihat kisahnya Habil dan Qabil. Kisah Rasulullah SAW yang menasihati pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi tugas dakwah adalah tugas semua dari kita. Tugas mengingatkan adalah kita, namun hidayah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat di surah Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwal a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kita bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 213 yang artinya,
Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka persilihkan. Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Juga kita bisa melihat di surah Az-Zumar ayat ke-23 yang artinya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Sahabatku sekalian, ingat kisah Abu Thalib yang kita tahu, seorang paman yang mengasuh keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW pada umur 8 tahun. Kita tahu bahwa Abu Thalib juga melindungi Rasulullah dan mendukung perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Namun ketika detik-detik terakhir pada saat sakit, Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sehingga Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kisah bahwa betapa Allah yang saja bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tugas kita hanyalah mengingatkan terus-menerus, namun hidayah mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus beramar ma'ruf nahi munkar? Kenapa kita harus berdakwah? Kenapa kita harus menginginkan orang lain mencegah kemungkaran? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak sanggup juga, maka ubahlah dengan hatinya. Yang demikian itulah selemah-lemahnya iman. Mari kita lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Yang artinya, Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya bahwa Allah telah menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai pembeda antara orang mukmin dan orang yang munafik. Maka kita tahu ciri-ciri yang paling istimewa dari orang-orang yang beriman adalah amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, kita harus tahu keutamaan amal ma'ruf nahi munkar supaya kita bersemangat mengerjakan tugas kita sebagai seorang pendakwah. Sahabat-sahabatku sekalian, keutamaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang amar ma'ruf nahi munkar, yang pertama adalah umat yang terbaik. Kita bisa lihat kembali di surah Al-Imran yang sudah saya bacakan tadi di ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah yang kedua adalah orang yang memegang perkataan terbaik. Kita bisa lihat di surah Fussilat ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Kemudian keutamaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah yang ketiga yaitu memiliki keutamaan yang sedang menempuh perkara yang amat besar, sabar jika ditimpa sesuatu. Kita bisa lihat surah Luqman ayat 17.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Kemudian keutamaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Yang keempat yaitu mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kemudian yang kelima, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa para malaikat, doa penduduk langit dan penduduk bumi. Seperti yang disebutkan dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat dan penduduk langit dan bumi sampai semut-semut di sarangnya, mereka semua bersolawat mendoakan agar kita ampun atas orang mengerjakan kebaikan kepada manusia. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, ia sedang menjalankan pesan Nabi dalam menjalankan kebaikan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, agama adalah nasihat. Sahabatku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk kita dalam berdakwah. Namun ingat, dalam kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, dalam perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa orang yang ingin amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki 3 bekal. Yang pertama yaitu ilmu. Maka semangatlah untuk belajar, semangatlah menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun itu. Semangatlah menyampaikan apa yang kita tahu sesuai kemampuan kita. Kemudian yang kedua, lemah lembut, karena orang yang kasar dan keras bagaimana bisa menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, bersabarlah, sebagaimana kita tahu jika ingin merubah seseorang tidak semudah membalikkan telapak tangan begitu saja. Harus memerlukan kesabaran yang luar biasa, membimbing ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat berdakwah sahabat-sahabatku semua, teman-teman, selamat beramar ma'ruf nahi munkar. Jalankan tugas kita sebagai umat